Ya, kita masuk penyembahan dulu. Seperti prinsip yang sudah berkali-kali Tulang ajarkan, hormati Tuhan. Jangan kira cuma kita sendiri yang di sini. Memang yang kelihatan mata cuma kita, tapi Tuhan ada di sini. Jadi semuanya menghormati Tuhan. Selama penyembahan, gak boleh ada yang main-main. Dan pakai suara yang Tuhan berikan untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, untuk menyenangkan hatinya. Bapa, kami datang lagi kepadamu. Untuk kesekian kalinya kami datang untuk beribadah kepada Engkau. Sejatinya seperti inilah kehidupan umat yang Engkau maksudkan. Engkau bawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir supaya mereka beribadah kepada Engkau. Dan ketika zaman perjanjian lama, Engkau mengajarkan bangsa itu supaya ada korban pagi dan korban petang. Jadi tujuan hidup kami selama di bumi ini adalah harus ada waktu-waktu beribadah yang teratur kepada Engkau. Aku berdoa supaya semakin hari mereka semakin mengerti ya Tuhan. Roh Kudus yang membuat mereka mengerti. Kami hormati Engkau ada di sini Allah. Roh Kudus-Mu berkarya di dalam hati kami. Ku bersyukur buat kasih menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan dari awal. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa aku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Dari awal ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku
kuasamu nyata dalam hidup. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasih, betapa kagumku melihat tantanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kasih ya Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Kau mati bagi kami, Kau bangkit bagi kami. Karena itu aku berdoa supaya anak-anak ini mengerti apa yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, supaya mereka sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana cara hidup mereka. Mereka belajar untuk mempergunakan waktu yang Kau berikan ya Tuhan. Sebab akan ada masanya kami akan meninggalkan dunia ini, supaya nanti kami tidak menyesal karena kami menyanyiakan kesempatan yang Kau berikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Katakan dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup
jadi berdebar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berubah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berubah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berubah. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus sadarkan kami, biar kami jangan cuma cakap menyanyikan, tapi kami sungguh-sungguh mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan. Akan ada masanya kesempatan itu selesai, dan kami bahkan tidak tahu apakah umur kami panjang atau hanya tinggal beberapa tahun lagi, kami tidak tahu. Karena itu kami mau pakai waktu dengan bijaksana untuk hidup benar, untuk memuji, menyembah, belajar, dan tidak menyia-nyiakan waktu yang kami berikan, supaya kami tidak menyesal nanti. Dan kami harus tahu, kami harus siap-siap, sebab nanti akan ada pertanggungjawaban waktu di hadapan Tuhan. Satu demi satu kami akan menghadap Tuhan dan harus mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Tuhan untuk hadirat. Engkau Allah yang menjamah dan mengubahkan hati mereka. Berikan mereka hati yang lembut untuk diajar ya Tuhan, hati yang siap untuk menerima nasihat. Sebab orang yang mengeraskan hati, orang yang bebal, itu tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kami orang Kristen, sekalipun kami ke gereja, kalau hati kami tidak berubah, perilaku kami tidak berubah, Tuhan nanti akan mengatakan pada kami, ya kamu membuat kejahatan. Kami tidak mau Tuhan, ketika kami bertemu dengan Engkau, kami betul-betul dimurkai, bahkan dijauhkan dari dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Aku bermazmur bagimu, sebab Kau Allah yang ada dan hidup. Kau baik bagi kami, Yesus Tuhan. Jamah setiap hati, buka
rindu anak-anak ini Tuhan mengalami Engkau, merasakan Engkau dan hidup mereka diubahkan. Sebab bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan selamatkan, demikian firman. Bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus akan diselamatkan, tapi hanya mereka yang hidup melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jauhkan daripada kami hati yang jahat, Tuhan. Katakan dengan senang hati dan ini biar menjadi doamu. Kudus berkenan bagimu. Katakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku, bentuk hatiku. Selalu biar ku menjadi, biar ku menjadi ciptaan baru. Bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa, serupa dengan gambarmu, sucianku. Kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku. Selalu biar ku menjadi, biar ku menjadi ciptaan baru. Bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa, serupa dengan gambarmu, sucianku. Kuduskan hatiku, Tuhan. Taruh tangannya di dada dan katakan senang hati. Ubah hatiku seperti hatimu. Katakan sungguh-sungguh. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku, bentuk hatiku.
manusia tidak bisa mengubah hati manusia, tapi Allah sanggup ubahkan hati mereka, Tuhan. Jauhkan hati yang keras, jauhkan hati yang bebal. Berikan kerendahan hati untuk diajar, Tuhan. Dan aku juga lepaskan mereka dari roh agamawi, roh kesuaman, roh kemalasan di dalam nama Yesus. Aku rindu mereka hidup berbeda di kota ini. Hidup mereka menyenangkan hatimu. Hidup mereka diubahkan, ya Tuhan. Terima kasih kalau sebentar mereka akan diberikan tuntunan, diberikan didikan, diberikan nasihat. Doa supaya ada telinga seorang murid dan mereka bersedia untuk melakukannya. Aku melakukan semua ini karena aku sayang kepada mereka. Terlebih Engkau sangat mengasihi mereka. Engkau mau mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang berbeda. Kalau mereka mau dibentuk, Engkau pasti menjamin masa depan mereka. Janji-Mu akan digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kuduskan waktu ini, kuduskan setiap orang. Dan aku hadir setiap roh yang mencoba untuk mencuri benih firman Tuhan dalam nama Yesus. Pengurapan hikmat Roh Kudus menyertai. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, oke. Udah dengerin. Ya. Udah dengerin semuanya. Dengerin ya. Jadi dengerin ya. Habis penyembahan, ya kan? Kita snacking. Nah, di situ kamu bisa acara lepas ya. Jadi tolong dengarkan. Gak lama kok ya. Dengerin. Jadi berkali-kali Tulang bilang, Rubento, kamu kesini tuh ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Bukan untuk kumpul-kumpul sama teman, terus nanti acara main-main. Itu mah plus-plusnya bisa kumpul sama teman, bisa mungkin ada permainan, ada tertawa-tertawa. Itu sehat, baik untuk kamu, tapi nggak sepenuhnya seperti itu ya. Kemarin ketika libur yang Idul Adha ya, Idul apa? Enggak, di sebelum pemilu yang itu loh, yang Idul Adha yang Kamis itu, terus ke Jumat juga kan. Ya pemilu kan cuma 1 hari. Nah yang itu loh, yang Idul Adha, kemudian ke hari kejepit, orang-orang dia itu hari kejepit hari Jumat, terus nyambung ke Sabtu Minggu. Tahu nggak? Dengerin. Dulu waktu sekolah, bahkan sampai sekarang pun, terlebih sekarang, Tulang nggak mau, perhatikan deh Adrian, Tulang nggak mau habiskan waktu itu semuanya untuk main-main. Beneran. Sekalipun hari libur, bahkan libur panjang, Tulang tetap belajar. Hanya kalau hari libur, waktu mainnya lebih banyak. Tapi bukan berarti nggak belajar sama sekali. Ya, tadi juga udah Tulang bilang, sebetulnya Tulang nggak mau marah, karena dalam doa-doa, apalagi kalau kalian nggak di sini, ya, Tulang doain kalian. Jadi 3 kali sehari Tulang doa, yang subuh, yang tengah hari, yang malam. Itu ya udah komitmen satu orang dari keluarga, entah kakak atau abang, 1 orang didoakan pagi hari dari orang-orang yang dilayani di media sosial yang bergabung di grup WA, termasuk pekerjaannya, usahanya, keluarganya, 1 dari kalian juga 1. Jadi kalau 3 kali Tulang berdoa setiap hari, berarti 3 orang dari keluarga didoain. Dari orang-orang yang dilayani media sosial 3 orang. Kalian juga bergilir. Ada buktinya, ada catatannya. Semua kalian harus didoakan secara rata. Gitu ya. Tulang kalau lagi doa, Tulang bilang sayang sama kalian, tapi
bukan berarti kalau kalian belum ada perilaku yang nggak benar, dengerin Wati, ya, bukan berarti didiamin, enggak. Kalau seseorang sayang sama kita, termasuk orang tua, itu pasti kita dinasihati, ditegur, karena kalian anak-anak kecil itu banyak hal yang kalian belum tahu. Nah, jadi kalau orang tua kalian nasihati kalian, tegur kalian, jangan marah. Itu karena sayang. Orang lain di luar sana cuekin kalian kok, karena dia nggak sayang. Termasuk Tulang. Kalau kalian dinasihati, ditegur, itu karena untuk kebaikan kalian. Nah, terus Tulang juga, Adrian, nggak pengen marah. Tadi kan udah bilang ketika doain, apalagi kalian nggak lagi di sini, Rubento, itu Tulang doa ngaku mengasihi kalian. Tapi bukan berarti nggak dinasehati, nggak ditegur, ya, gitu. Nah, jadi kalau kalian ditegur kayak tadi Tulang bilang, nggak pengen marah sebetulnya. Nah, contoh kayak tadi si di post, berbagai alasan. Oh, itu lagu lama lah. Buktinya kan itu kan kita tinggal ulang-ulang bahwa lagu yang mana, punya alasan. Jadinya dimarah. Marahnya itu sebenarnya penyebabnya dari siapa? Dari dia. Kayak si Nia misalnya, waktu libur 4 hari, kamulah yang tahu apakah kamu ada niat untuk cari bukumu selama hari libur itu atau enggak. Hanya kamu yang tahu. Tulang nggak perlu nuduh, ya. Makanya Tulang bilang, seluas apa sih areanya yang kamu cari-cari, pasti kamu bisa jangkau asal kamu punya kemauan. Itu dinasihati bukan karena Tulang benci, marah sama perbuatannya ini tadi, marah sama perbuatannya Nia. Itu kalian harus banyak dinasihati, ya, supaya kalian berubah. Jadi kalau orang ya dibesarkan dengan firman Tuhan, nanti kamu lihat, kamu pasti dengar kata Tulang Sara. Kalau kamu setia dibesarkan dengan firman, nasihat, nanti masa besarnya, bahkan masa tuamu, kiranya kita semua panjang umur, pasti kamu akan lihat berbeda dengan orang-orang yang tidak dibesarkan dengan firman Tuhan dan nasihat. Kamu masih berbeda. Kamu akan menemukan tujuanmu, tujuan hidupmu, panggilanmu. Kamu gak lagi seperti yang Tulang cerita tentang Korin tadi, jahat. Karena apa? Kamu udah diajarkan dari kecil takut Tuhan. Yang beruntung siapa? Kamu. Tulang hanya dapat sukacitanya. Emang Tuhan akan upahi nanti. Tapi Tulang lakukan itu karena bukan kejar upahnya, tapi karena Tuhan tahu. Tulang tahu itulah hatinya Tuhan. Kamu harus tahu loh, gak semua yang masuk gereja itu masuk surga. Kalau jahat, Tulang, firman Tuhan kan udah kita tahu ya, orang-orang lama, enyah kamu berbuat kejahatan. Jadi kamu harus pikirkan itu, sungguh-sungguh kamu perhatikan waktu. Nah, tadi udah Tulang bilang ya, jadi ke depan karena yang Selasa juga gak banyak datang, kita maksimalkan aja Jumat Sabtu ya. Nah, sekarang gini, Tulang udah bilang, Rubento, bagaimana supaya menyenangkan sama Tulang ya, menyenangkan sama kalian. Gak kesannya kalau ke tempat les disuruh juga kayak belajar di sekolah, ya. Kalian harus mau melakukan apa yang disarankan. Selain baca firman setiap hari, ya. Kemudian kayak tadi kan udah contohkan, setiap hari itu pasti memuji Tuhan. Daud itu memuji Tuhan setiap hari. Kenapa sampai Daud itu berkenan di hadapan Tuhan? Berkenan itu berarti berkenan itu tahu kan, berkenan disenangi Tuhan. Daud itu disenangi Tuhan karena dia suka memuji Tuhan. Kamu juga harus seperti itu. Lagu-lagu kita kalau kamu sering menyanyikan di rumah dengan segenap hati, Tuhan, selain Tuhan disenangkan, ya, kamu juga akan rasakan manfaatnya. Kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, jiwa kita bersuka, hati kita damai, kita merasakan Tuhan. Tapi kalau masih malas-malasan, maka nggak heran lagunya banyak yang lupa. Ya, jadi selain baca firman, harus pujian penyembahan. Itu yang dibuat di sini berbeda, Tior. Makanya kemarin Tuhan bilang, kakak Tulang juga ada yang Pentakosta. Gak jaminan kita yang di Pentakosta, yang harismati, yang tepuk tangan sudah lebih benar. Belum. Karena semua itu sama dengan orang Kristen yang lain. Kenapa Tulang masih ada pelayanan ini?
Alasannya cuma itu, belum benar. Ada rema tulang di pembacaan firman Tuhan, dikatakan bahwa kamu harus memberitakan tentang hidup pertobatan dan hidup dalam kebenaran. Jadi acaranya itu bukan gereja-gerejaan. Oh, orang Batak di gereja itu, orang Batak sana sini ke gereja itu. Enggak kayak gitu. Bukan bergereja intinya. Tapi orang harus melakukan pertobatan setiap hari, berubah setiap hari. Itu yang kita kerjakan di waktu yang Tuhan berikan. Makanya nanti kalau tiba-tiba aja Tuhan datang atau tiba-tiba kita mati, hidup kita belum benar, dilempar ke neraka Rubento. Dan itu nggak bisa keluar lagi. Di sana akan dipanggang oleh api yang tidak dipadamkan, ulat-ulatnya nggak bakalan mati. Itu udah ada sekarang. Nah itu kenapa tulang mau sungguh-sungguh dengan kalian yang sungguh-sungguh. Kalau yang lain dia biarin aja, mungkin belum waktunya, hatinya nggak sungguh-sungguh mungkin atau apa gitu ya. Tetap mengasihi mereka. Tapi fokusnya itu untuk kalian yang setia. Itu tujuannya di sini. Nah, dengerin. Berharap kalau kalian mau dengar nasihat tulang, cara hidup kalian dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu di luar ini berbeda. Dengerin. Kalau kamu nggak dengar nasihat tulang, nanti kamu nggak akan mengalami perubahan di sini. Siapa yang masih tetap baca Alkitab setiap hari? Jujur, setiap hari baca Alkitab. Nah, makanya. Siapa yang angkat tangan dulu yang baca Alkitab setiap hari? Makanya kelihatan, jangan marahin tulang ya. Beda orang yang hidup dengerin, memuji Tuhan, bersukacita, wajahnya itu gembira. Tapi kalau kan udah berkali-kali tulang bilang, di dalam diri ini, lihat contohnya tulang. Yang kamu lihat itu adalah tubuh. Jiwa yang bersuka itu ada di dalam. Roh yang menyala-nyala itu ada di dalam. Makanya gak heran kalau nggak baca Alkitab, nggak memuji Tuhan, bawaannya kayak ini. Jangan marah, itu kelihatan. Karena pancaran dari ini adalah dari dalam. Kalau hatimu bergembira kan? Lagi bersedih, ya bersedih. Pancaran yang keluar dari wajah seseorang itu adalah akibat daripada jiwanya bersuka, roh yang menyala-nyala. Kenapa tulang tetap bersemangat? Karena hubungan sama Tuhan tetap terjaga, rohnya itu menyala-nyala, tetap bersuka. Tapi kalau kamu alasannya kayak jangan ini, karena bukan cuma satu orang, maka nggak heran nggak ada sukacita. Ditegur melawan, karena apa? Hatinya nggak dibentuk. Tapi kalau kamu sama Tuhan itu menyembah, ya menyembah, bermazmur, sembah Engkau ya Tuhan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Rasakan Tuhan berdua, lama-lama hatimu jadi lembut, hatimu jadi kayak Tuhan. Pergaulan itu menentukan perilaku kita. Kalau kamu bergaul sama Tuhan dalam doa, kamu perilakunya itu semakin hari terus akan semakin sama Tuhan. Tapi kalau kamu jauh dari Tuhan, lakukan apa malas-malasnya begitu. Diajak pujian penyembahan, kamu pikir gak? Tuhan tuh gak suka dengan kayak gitu. Tuhan suka yang, makanya firman Tuhan bilang, biar rohmu menyala-nyala, bersukacita. Itu hanya dapat kalau kamu lakukan apa yang tulang ajarkan. Itu bedanya dari kekristenan di luar sana. Jadi kalau kamu nggak dengerin tulang, harus baca Alkitab setiap hari, walaupun kamu kesini, orang nggak bisa saksikan, kamu kesitu nggak ada yang berubah loh. Nah, jadi tulang ini bukan marah, jangan pikir. Makanya sebetulnya misalnya ya, kayak sini kan tetangga tulang, mamanya juga secara marga Boru Purba. Kayak gini, kita orang Batak kayak gitu, ada persamaan marga itu pasti ada dekat. Tapi walaupun tadi tulang bilang nggak beda yang sini pos juga dari yang lain, tetap semua sama. Harusnya bisa dekat, tapi kenapa nggak bisa dekat ya? Jadi gini, tulang itu yang dilayani itu di berbagai kota di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Hong Kong. Ada orang-orang kalau udah cocok sama tulang ya, sama-sama harus baca firman, memuji menyembah Tuhan, mau berubah pelaku firman, itu secara batin itu dekat. Tapi kalau orang nggak lakukan apa yang tulang bilang, nggak pernah bisa dekat, karena kita nggak sama.
Itu yang membuat kok kayaknya misalnya secara kedekatan batin mungkin ya. Makanya contoh aja kayak si Aib, apa salahnya misalnya dia, apalagi dia laki-laki, bisa dekat sama kayak Wati secara ini akrab sama tulang, apa sih salahnya gitu ya. Tapi karena dia gak lakukan apa yang tulang bilang, jadi dia tuh rasa kayak beda. Itu yang membuat kita nanti akan tetap sama. Kalau kamu tetap sepakat sama tulang, oke, selama hidup ini harus baca firman, pelaku firman, harus memuji Tuhan, harus mau diubah. Kata tulang, nasihat tulang, pelajaran yang dibagi di les diulangi. Itu yang membuat kamu gak tertuduh, gak merasa bersalah sama tulang. Tapi kalau kamu habis dari sini langsung keluar pintu, keluar gerbang pagar, lupa semuanya, goodbye yang dikatakan tulang, terus dia hidup main-main, apalagi mungkin marah-marah. Kamu gak, kalaupun bertahan, itu tidak akan pernah kamu rasakan manfaat dari sebuah pelayanan ini. Itu yang membuat. Makanya kamu harus dengerin nasihat Tuhan. Kamu juga belum baca firman kan? Nah, itu yang membuat kamu juga kok kayaknya itu masih belum bisa ikutin yang lain. Ya, kamu baca firman ya, setiap hari ya. Oke, sekarang tulang kasih keringanan. Kalau nggak bisa satu pasal, satu perikop itu satu judul. Oke, kamu harus baca. Ya, Rubento, si Tio juga harus kasih contoh sama Adrian. Kamu harus baca firman. Ya, kamu harus memuji Tuhan. Itu yang membuat kamu nanti bersemangat ada di sini. Nah, kamu juga di pos, udah lama di sini, kamu harus kasih contoh. Nanti kamu bilang ke sama orang, ayo ikut les di tempat tulang, di situ kita memuji Tuhan dengan firman. Kamu sendirinya di sana gak kasih contoh, itu namanya di Alkitab katakan kalau kamu ketemu batu sandungan, kamu jadi bikin orang berdosa. Alah, kamu mah pujian penyembahan sama tulang itu baca-baca Alkitab, kamu aja masih ngomong carut. Iya kan? Jadinya kamu gak jadi berkat. Harus pelaku firman. Kalau kamu nanti dengerin kata tulang, memuji Tuhan, membaca Alkitab, kamu akan mudah dinasehati. Kelihatan. Ya, makanya kayak sebenarnya sini ini dulu sebelum kita ada, udah sering ke sini. Kita makan di meja makan sama si raja, udah berteman gitu, tapi nggak bisa deket sekali secara ini. Kok kayaknya sama tulang kayak apa? Karena apa? Belum merasakan apa yang tulang rasakan tentang Tuhan. Dia sungguh-sungguh baca kitab, sungguh-sungguh berdoa, mendengarkan nasihat tulang untuk belajar di rumah, belum dilakukan. Jadinya sama Tuhan itu kayak ada jarak. Ya, jadi besok kita hari Sabtu masuk, kan udah tulang bilang tadi, belajar itu nggak perlu banyak-banyak sebetulnya. Nggak perlu lama-lama, yang penting konsentrasi. Tadi udah dikasih, kamu udah SD juga harus ngerti kalimat nominal ya. Misalnya saya tinggi, saya besar, rumah itu besar, warung itu rame, mobil itu biru. Itu kata-kata yang kita ucapkan ya, itu kalimat nominal. Kamu pelajarin, nanti hari demi hari kamu semakin tahu. Nah, semua orang udah harus tahu itu. Ya, dipelajari. Nah, kayak subjek itu juga. Ya, dengerin sini semuanya, dengerin. Kalau kamu mulai sejak sama tulang, oke lah, sekarang efektifnya itu baru 6 bulan. Beberapa orang masih kurang 6 bulan, ada yang masih berapa, jalan 1 bulan ya. Nah, kalau kamu nggak pelajarin di rumah, kan udah tulang bilang, di sini tuh waktu kita cuma sebentar. Dan supaya menyenangkan, kamu harus hafal di rumah. Jadi kalau kamu selain tadi ya, nggak mau baca Alkitab, nggak mau puji Tuhan, Adrian, gak mau berubah sikap, nyampe di rumah itu belum berubah sikapnya, belum punya waktu belajar, nanti lama-lama kamu juga jadi kena sasaran tegurannya tulang setiap hari. Kan besok akan ditanya, tadi pelajaran tadi kalimat nominal adalah apa, terus harus hafal itu subjek sama artinya. Itu nanti lakukan di rumah, besok ditanya. Nah, jadi selain baca Alkitab dan doanya yang dicek, juga ditanya, kamu udah punya jam belajar belum? Kamu harus ditanya itu. Jadi belajarnya itu jangan cuma di sekolah. Jadi di sekolah perhatikan gurumu baik-baik.
Nah, pulang ke rumah kan kita hanya Jumat Sabtu. Ya mungkin kamu merasa Minggu libur lah, kecuali ada hari ujian hari Seninnya. Tapi tolong Senin sampai Kamis itu kamu harus punya waktu belajar. Pelajarin lagi. Kalau kamu menghafal di sini nanti terlalu lama. Kemudian juga kamu rame-rame gak konsentrasi. Nah, di sini hanya dikasih contoh-contoh, pengertian. Nah, buat upload, tahu kan sekarang udah biasa kan artinya upload kan? Download itu mengunduh, ya. Terus upload itu kan memasukkan ke dalam otak kita. Itu kamu yang harus sendiri ulang-ulang di rumah. Jangan lagi kebanyakan main. Masa sejak dari kemarin atau nanti ke depan ini jam mainnya tetap sama, main dulu pikirannya. Memang kemarin tuh udah tulang bilang, mungkin pertama-tama sih ada enggan ya, rasa aneh, bahkan rasa aneh terhadap anggota keluarga, dengan diri sendiri juga kok rasa nggak biasa gitu ya. Mulai merapikan buku, mulai sampulnya diperbaikin, mulai dibuka-buka. Tapi Allah bisa karena biasa. Kalau kamu udah biasakan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nanti lama-lama kamu akan rasa bersalah kalau nggak belajar. Serius. Dan itu menjadi kebiasaan. Sama kayak baca Alkitab. Nggak bisa. Ada yang aneh kalau nggak baca Alkitab. Ada yang aneh juga, bahkan kalau udah baca Alkitab terus nggak diingat, pasti bukan lagi. Harus ada yang merenungkan firman. Itu dibiasakan. Nah, kamu juga belajar gitu di rumah. Rubento, ya gitu ya. Jadi supaya di sini waktunya kita menyenangkan. Kalau misalnya pelajaran di sini tampaknya hanya memberikan penjelasan, contoh-contoh, ngerti. Tapi buat masukin, pahamkan ke otak itu di rumah, supaya menyenangkan. Waktu kalian lebih banyak di rumah. Lakukan itu, jangan kebanyakan main. Makanya si Dipos juga kayak hari Sabtu itu mau datang ke sini, bukan tulang gak senang, tapi itu waktunya belajar. Pasti nanti akhirnya mau datang ke sini, ke tempat Wati lagi, habis waktu untuk main-main. Makanya manfaatkan waktunya dari Senin sampai Kamis, betul-betul belajar. Sampai orang tua kalian melihat ada yang berubah dari hidup kalian. Ya, ini khusus buat kamu. Kalau kamu nggak lakukan apa yang tulang bilang, ini nanti hatimu kalau ditegur kayaknya sakit, beda. Biasanya contoh hal kecil ya, Nia. Ya, kayak kemarin ngantarin lorinya si Bena. Kalian tuh di mata tulang itu sebanyak kalian. Waktu itu antarin lorinya habis ini. Kayak gitu, itu salah satu ini kan yang Nia. Itu kamu harus berubah deh. Kamu harus hatinya itu lebih lembut, lebih taat. Jangan kayaknya nggak boleh gitu. Padahal kamu manis loh. Kamu manis anaknya. Ya putih lagi. Nggak boleh gitu. Kamu harus mulai taat. Nah terus akhirnya tulang bilang kan. Terus si putri bilang, iya aku temanin. Dia baru mukanya ceria lagi. Nggak boleh. Kamu harus punya hati yang mau nurut. Bukan cuma sini pas kan sering juga tulang marahin kan, tapi marahannya itu ada kontrol. Jangan sampai yang namanya marah nggak jelas atau menyakiti, jangan. Justru dimarahin karena sayang. Itu kan nggak berlebihan tadi. Kenapa kamu nggak bawa buku lagu? Ya kan udah lama jelas. Loh emangnya lama gak nyanyiin lagi? Terus mukanya kayak gini tadi. Mau nangis. Itu kan wajar kan? Gak disakitin kamu, supaya besok kamu ngerti. No Adrian. Ya jadi gitu. Dengerin. Tulang hanya sampai handphone aja dibeli, dengerin. Untuk kalian, karena udah tulang lihat, misalnya kayak Wati ya, udah lulus baca Alkitabnya. Nah, sampai dikorbankan, direlakan beli handphone supaya dia bisa belajar. Kalau dia sungguh-sungguh, no Tio. Ya, sungguh-sungguh. Nanti mungkin kamu kalau sungguh-sungguh ya, SMA kamu udah bisa layanin orang. Bahkan tulang pikir kemarin, nanti kalau kamu tetap setia, kamu habis SMA kamu sekolah pendeta aja. Banyak sekarang sekolah pendeta yang gratis. Kamu jadi melayani Tuhan, hidupmu jauh lebih baik. Asal kamu betul-betul cinta Tuhan. Kamu dipakai Tuhan jadi wanita yang luar biasa. Ikutin teladan Wati.
ya, si Tio terutama, nanti kalian jadi prajurit, kalian tim, ajakin anak SMP lagi, Adrian, ya. Tulang nggak pernah patah semangat tuh ngajarin kalian, karena dengerin, kenapa Tulang? Karena carinya yang sungguh-sungguh, bukan jumlah, ya. Jadi jadilah yang bersungguh-sungguh. Nanti kalau kalian lama-lama dengar kata Tulang, kan pasti akrab sama Tulang. Pasti otomatis akrab. Karena apa? Nggak ada lagi dasarnya Tulang untuk terpancing untuk marahin kalian. Karena apa? Udah nurut, baca firman, ya. Kemudian pujian penyembahan, disuruh bawa buku lagu, lakukan, ya. Itu dinasihati. Terus bahan yang tadi dihafal. Jadi besok udah harus tahu yang kalimat nominal apa, subjek udah harus tahu. Karena kalau kamu gak lakukan bagianmu, Adrian, kalau kamu gak lakukan bagianmu, kan yang punya otak kamu. Kalau Tulang bisa lakukan, beneran Tulang masukin ke otakmu semuanya, Tulang yang kerjain. Tapi kan gak bisa, kamu yang harus sabar sendiri, ya. Nah sekarang pesan rohaninya, dengerin, ya. Pesan rohaninya adalah dikasih tahu harus ini dong, ya. Nah, dengerin. Sekarang Tulang mau kasih tahu kamu. Nah, gimana sih caranya? Coba ikutin Tulang bilang, disiplin rohani. Disiplin rohani. Disiplin rohani. Nah, supaya kerohanianmu bertumbuh, kelakuan, pengenalan Tuhanmu lebih lagi. Nah, selain baca firman, memuji Tuhan. Nah, tadi kan sudah Tulang singgung tentang pokok doa. Nah, mulai sekarang kamu harus melatih, mendisiplinkan dirimu supaya kapasitas dirimu berdoa itu lebih besar lagi. Jadi kalau kamu bertumbuh secara rohani, kamu harus ada pendisiplinan, ada tanggung jawab. Tadi kan udah Tolong contohkan. Setiap hari itu, jadi kalau berdoa itu kan itu udah standar banget, itu minimal 1 jam. Kalau nggak lagi kecapean, itu rata-rata 1 jaman. Ya, pujian penyembahan, bermazmur, kemudian berdoa selain pokok doa tadi. Itu pun di luar daripada pokok doa yang umum, berdoa untuk kota, berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk bangsa, bahkan beberapa orang penting yang berpengaruh, yang bertumbuh, yang kayaknya sungguh-sungguh, itu bahkan hampir tiap hari didoakan. Nah, kamu juga seperti itu. Nah, kalau kamu bilang malas Tulang, nah kamu tahu nggak harga mengikuti Yesus? Syarat mengikuti Yesus, kamu harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Dia. Yesus saja Tuhan itu berdoa. Ada banyak firman Tuhan berkata saling mendoakan. Nah, jadi sekarang kamu harus tiru. Nah, kayak Wati, setiap kali kamu berdoa, kamu harus doakan, mungkin fokus papamu, besoknya mama, besoknya kakaknya, doakan. Karena kamu sudah tahu kan kekristenan yang ditetapkan Alkitab kayak apa. Kamu harus doakan supaya mereka juga dijamah Tuhan, mereka mau baca Alkitab. Terus selain itu, kalau Tuhan tadi kan selain anggota keluarga yang dilayani, kamu mulai doakan yang kamu jangkau. Kamu harus doakan Tiur, kamu harus doakan Adrian, supaya mereka mengalami Tuhan, supaya mereka setia Tuhan, supaya mereka juga, kamu ini loh, ya, cepat, ya, kamu harus doakan mereka. Nah, kamu juga Tiur, si Putri, doakan papamu. Walaupun Wati udah doakan juga mamamu. Dari situ kamu berlatih berdoa. Kalau kamu malas, kayak Wati kan bilang, Tulang udah selesai baca kitab, terus apa lagi? Nah, lakukan yang Tulang kasih tahu. Kalau kamu gak lakukan itu, nanti kerohanianmu ya begitu-begitu aja. Tapi selain nanti dengerin pengajaran dari YouTube, kemudian kamu berharap memiliki kerinduan di penuh Roh Kudus, kamu latih berdoa, itu yang buat kamu berbeda. Kamu kan itu kebiasaan berdoa, Tuhan kami berdoa untuk kota ini, aku lepaskan damai sejahtera untuk kota ini, aku ingat patahkan hancurkan roh permusuhan di dalam nama Yesus. Itu berdoa menjadi begitu lancar, sama kayak berkata-kata. Itu kan karena sering kan, karena dilatih kan. Nah gitu. Jadi kalau doa makan aja susah, ya kata-katanya mentok segitu aja. Walaupun sebetulnya berdoa itu bukan cuman masalah fasihnya bahasa. Jangan malas, jangan doa
Amin. Langsung gitu. Kamu harus mulai berdoa, sama kayak lakukan sesuatu. Mulai duduk, ya, doain Tuhan. Saya kayak si Dipos, doain papaku Tuhan supaya sehat, Tuhan memberikan rezeki, Tuhan berkati pekerjaannya, kakakku yang sedang belajar, berikan kesehatan, jagai juga. Terus ulang-ulangi. Ya, doakan juga tulang supaya apa? Supaya sehat. Doakan pelayanan, doakan teman-temanmu supaya ditambahkan orang yang bersungguh-sungguh. Kalau kamu nggak lakukan itu, nanti ya kayak gitu-gitu aja, mentok. Dan kamu akan lihat yang lakukan itu akan bertumbuh secara kerohanian. Tapi kalau nggak mau lakukan, malas kayak begitu. Berbulan-bulan puja penyembahan juga. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Yang lain udah menyembah kayak gitu, tapi kalau dia Yesus kayak gitu, apa kamu pikir Tuhan senang lihat muka yang kayak gitu? Ya enggak lah. Gimana Tuhan mau berkati kamu? Di sini kamu lagi dituntun. Kalau kamu nggak punya hati yang mau taat, ya nggak jadi nanti. Ya, Adrian, kamu baca kita setiap hari ya? Iya, kan Tuhan udah berkali-kali bilang, kamu belajar itu cuma perlu bentar. Oke lah, kamu nanti sukses. Itu kamu cuma dimati berapa tahun? Iya, kalau Tuhan kasih kamu umur panjang. Tapi pembacaan Alkitabmu, pujian penyembahmu itu naik ke surga. Dan kamu akan dapati nanti. Makanya jangan malas-malasan. Itu yang heran. Tulang lihat kalian. Dulu walaupun Tulang orang kampung, itu mamanya selalu bilang belajar. Karena abangnya nomor 1 udah langsung berhasil, dia lihat jadi panutan. Nah, lihat kan kalau orang yang belajar itu kerjanya kayak apa? Jadi kita udah termotivasi belajar. Nah, kamu juga kayak gitu. Bahkan Tuhan udah bilang, kamu harus belajar punya iman nanti sama Tuhan. Udah dari dulu kan, Wati masih ingat kan? Jangan lihat orang tuamu, lihat ada Tuhanmu. Tuhanmu bisa sediakan apa yang kamu perlukan. Tuhanmu bisa buka jalan bagimu. Itu tujuannya, ya Pin. Jadi nanti misalnya saya jadi apa? Jangan lihat orang tuamu. Jangan pesimis dong. Karena apa? Kamu punya Tuhan. Gitu. Itu tujuannya juga. Ya, kamu kasih contoh buat si Adrian ya, Tio. Ya, gak apa-apa. Berganti orang. Pokoknya salah satu ciri-cirinya yang kamu akan sama Tulang adalah selain mau tadi baca Alkitab, pasti ada kedekatan batin. Tapi kalau yang lain itu kayaknya masih berjarak, Tuhan nggak paksa. Karena mereka juga kan nggak menikmati di sini. Jadi biarlah terus berjalan dengan yang mau komitmen ya. Jadi gitu. Tujuan kesini tuh bukan kita mau belajar terus. Itu betul-betul sebuah, dengerin ya, sebuah perilaku yang sangat buruk. Kalau kamu datang ke sini, misalnya, udah dicontohkan tadi, kayak tadi bahasa Inggris, udah dikasih tahu kalimat nominal itu biasanya adalah kalimat yang dengerin, diikuti warna, sifat, bentuk, jumlah. Terus udah dikasih tahu subjek I, they, we, you, she, it. Terus besok bahasa Inggris lagi minggu depan belajar yang sama. Capeknya di Tulang, kamunya juga nggak kemana-mana. Karena apa? Maka dengerin ya, ini justru Tulang bilang, kamu sebenarnya nggak tahu banyak bukan karena kemampuan yang kurang. Penyebab utamanya adalah karena kamu kurang belajar, kurang berusaha. Belajarlah baca buku. Makanya Tulang bilang, kamu kalau nanti sungguh-sungguh dalam Tuhan, kamu pasti dibuat berhasil oleh Tuhan, bukan orang tuamu. Ada Tuhan yang akan menjamin kehidupanmu. Makanya belajar sungguh-sungguh. Berkali-kali Tuhan bilang, walaupun kamu lihat misalnya papa mamamu pekerjaannya hanya seperti itu misalnya, ini bukan Tulang bermaksud apa ya, kamu jangan pikir nanti juga paling cuma kayak gitu. Enggak, kamu punya Tuhan. Makanya belajar. Tuhan gak suka dengan orang yang malas. Kalau saja kamu rajin buka buku, pasti kamu tambah pintar. Jadi ketidaktahuan kamu, tanganmu itu, jangan salahin orang. Ya, itu karena kamu kurang baca buku. Boleh main, kalian masih anak-anak Adrian, tapi jangan kebanyakan main. Heran.
Jadi berharap di tahun ini, bulan-bulan ke depan, kalian sudah semakin terbiasa dengan belajar. Orang tua kalian udah lihat kalian belajar. Coba dulu dong pelajarin yang kamu bisa. Misalnya kayak tadi udah dikasih tahu, ya hafalkanlah. Kan kamu yang mau pintar, kamu hafal, buka buku, jangan malas, gitu ya. Jadi nanti orang tua lihat ada bedanya. Makanya tulang kasih banyak nasihat, bukan karena di situ mah di tulang itu kayak kata orang kan, oh agama-agama aja, kerohanian. Enggak. Kalau kamu sudah berubah secara rohani, kalau hatimu sudah mau menerima nasihat, nanti soal belajar itu menjadi mudah karena kamu udah dikasih didikan di sini. Pakai waktu di rumah, jangan main handphone terus. Kamu masih anak-anak. Emang urusanmu apa sih dengan handphone? Kontak keluarga, kamu belum ada urusan dengan misalnya kayak arisan atau perkumpulan keluarga, belum ada kan? Jadi nggak penting-penting amat. Bukan berarti nggak bisa, tapi jangan pegang handphone terus dong. Apakah tontonan di YouTube itu bikin kamu pintar sekarang? Enggak. Tulang tuh kalau pegang handphone itu tujuannya ngecek berita sih, nggak ada iklannya kan kayak di TV gitu. Udah gitu mau belajar, lihat video. Nah, kalau kamu nggak berubah dari situ nanti sama. Nah, jadi supaya bisa mengikuti standarnya kita di sini, lakukan bagianmu. Coba ikutin tulang. Aku mau lakukan bagianku. Lakukan bagianmu. Kalau kamu ulang-ulang, oh ini loh I subjek, oh udah tahu nih, kasih tanda, oh tahu. Yang belum tahu sama sekali lingkarin. Nah, nanti fokusnya ke situ, ulang. Lihat bolak-balik, pasti bisa. Jangan malas, ya itu. Jadi nanti ke depan, nanti ya besok ditanya lagi. Yang belum baca kitab tolong ingat, karena itu kan selalu dicek. Baca kitab, terus doa. Yang udah terbiasa doanya, perbesar kapasitas doanya. Jadi mulai berdoa untuk banyak hal. Doakan lingkungan ini, doakan kota ini supaya aman. Ya, dan itu yang membuat nanti kerohanian kalian terus berkembang. Ya, kasih contoh buat adikmu karena dia masih kelas 4 pure. Jadi kalau kamu kasih contoh, nanti kamu kelas 3 kiranya kalian setia di sini. Nanti pas dia giliran SMP sekelas kamu di sini, pasti udah lebih hebat dari kamu, lebih banyak tahu firman Tuhan karena kamu kasih contoh. Ya sama kayak si Wati, dia kelas 5. Kalau kamu setia di sini terus bertumbuh, kamu nanti kelas 3. Ya kan, kamu kelas 3, dia kelas 6. Nah, dari situ aja masih beda 3 tahun. Pas giliran kelas 2 SMP nanti si Putri, pasti kerohaniannya kalau dia sungguh-sungguh ya, udah lebih daripada kamu. Ya, yang sungguh-sungguh. Makanya yang lain sih emang diharapkan ya kayak beberapa orang. Tapi dari semangatnya aja, dikit hujan, ini segala macam. Ya kayak gini kan, datang lebih awal supaya nggak kena hujan. Pas kita lagi belajar pujian penyembahan, hujan kan udah selesai. Tapi kalau terlalu banyak alasan, mas saya nggak terlalu kasih perhatian. Ya, jadi jadilah yang sungguh-sungguh. Nanti juga kalian akan diproses oleh waktu. Ini efektifnya sih, Adrian, baru 6 bulan kan, dari Juni, Desember kan kita bisa dibilang libur sampai awal-awal Januari. Jadi sebenarnya masih 6 bulanan. Nanti kalau 1 tahun, lihat siapa yang sisa di sini dan terus sungguh-sungguh, ya nanti dia mulai melayani dan semakin disaring. Kalau kamu nggak nikmatin, ya kamu nanti akan kena tegur sama tulang terus. Ya harus berubah ya. Terus baca firman-Nya ya. Kamu udah pas doa udah pujian penyembahan nyiapin? Udah pujian penyembahan? Pas berdoa jangan makan, nggak usah nyanyi. Pagi udah penyembahan. Nah benar ya, ya harus penyembahan loh. Kamu sendiri itu bareng-bareng sama mama atau kamu sendiri? Ya kamu sendiri. Kamu juga harus nyanyi-nyanyi ya. Penyembahan kamu di pos ya Putri. Nah, terus jangan kamu kebiasaan kayak gitu. Udah lagi kelas 6. Nia ya bangkit ya. Nanti kamu biar wajahmu itu lebih ceria lagi.
tulang udah bilang, kamu tuh manis orangnya, putih. Iya. Tepuk tangan buat Nia. Ya, jadi kalau kamu bersemangat, nanti mamamu pasti senang. Si coba bawa ke sini, bandingkan sama Nia. Hah? Tapi kan tulang belum lihat. Ya, udahlah, dengerin ya, udah bercanda aja. Ya, kamu bangkit. Kamu orang yang ngajak si Wati sama si Putri lagi. Itu yang kekurangan sini itu. Menghafal kalau diulang-ulang dia bisa. Bisa dia kalau diulang-ulang. Tapi itunya malasnya, terus kebanyakan main. Ntar lagi kamu SMP loh tahun ini. Ya, kamu harus berubah. Kamu pasti bisa berubah. Jadi mamamu tambah senang buat lihat kamu. Ya, si Raja juga bisa kamu tuntun, kasih teladan. Ya serius ya, dengerin. Jadi sini kita punya tujuan. Ya, lihat nanti ya. Kalau kalian ketika kayak gini ya, kalau dengerin nasihat, penyembahan, fokus ketika diajarin, dengerin. Lama-lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kamu nanti akan beda sendiri di sekolah. Temanmu, teriak-teriak, kamu bisa lebih tenang. Karena kamu tahu, karena kamu kelakuannya udah dibentuk. Dan seperti itulah teladan harusnya. Oh ya, mumpung jangan lupa. Siapa yang tulis dinding di kamar, aku cinta Yesus? Ngaku cepat. Di kamar itu ada tulisan, Tuhan Yesus baik. Siapa yang tulis? Cepat ngaku. Udah, cepat di kamar. Coba buka pintu di pos. Kamu lihat di sebelah sana ada tulisan Tuhan Yesus baik. Ngaku aja. Siapa yang tulis? Udah, semua tulis kiri. Yang sebelah kiri. Ada kan? Udah sini semua. Sini semuanya. Udah sini semuanya. Wati. Udah dipanggil ke sini. Udah semua sini. Gak ada yang ngaku ya? Coba sini. Ya, sinilah ditanyain. Udah, ngaku dulu. Jangan sampai kalau kamu ngaku ya, itu paling cuma dia nasehati. Tapi kalau kamu berbohong, kamu udah jadi anak iblis. Percuma baca kitab. Siapa yang tulis itu? Siapa yang tulis itu? Tuhan Yesus baik. Siapa yang tulis? Oke, ditanya satu-satu ya. Ini Tuhan dengerin ya, di hadapan Tuhan tolong tanya. Kamu ada tulis nggak di pos? Benar ya? Kamu? Si Tio, Adrian, Wati, Putri, Nia. Nggak mungkin si Frans yang tulis itu. Itu tulisan itu bukan tulisan aku. Hah? Itu tulisan itu bukan tulisan aku. Aku juga bukan tulisan Tulisan aku nggak ada. Nggak mungkin si Andy nggak kesini. Maksudnya kamu jangan kayak gitu. Kalau di sekolah orang tulis-tulisan dinding sekolah nggak menghargai, kamu nggak boleh ikut-ikutan. Kan jelek kalau kotor begitu ditulis-tulis. Kayak nggak ada buku aja buat nulis-nulis. Jangan kayak gitu lagi. Kamu harus hargai, udah dikasih tempat, dikasih AC, dengerin, dikasih waktu, tenaga. Kamu harus belajar dari sekarang, dari kecil. Nanti soalnya lihat orang tuh yang dikode-kode itu waktu, yang udah pada dewasa. Kalau orang udah segitu, jangankan mereka yang SMP aja, itu udah susah dinasehati. Bikin alasan lah, bela diri lah. Jadi kalau kalian nggak dari kecil mau ditegur, nanti kelakuannya sama kayak kelakuan orang nggak percaya Yesus. Ya, kalau ada yang coret-coret, nulis, ngomong, jangan
Jangan coret-coret dinding, oke? Nah, jadi lagi-lagi sedikit lagi. Jadi waktu kita belajar sama tulang itu akhirnya ada gunanya loh. Kenapa? Kalau kamu dengarkan nasihat tulang ini di rumah, ya, belum lagi kemampuan kalian yang berbeda-beda, mungkin gak cepat ingat. Nah, terus kalau nanti orang tua lihat, apa ya hasilnya anakku ini udah belajar selain firman Tuhan? Karena kamu lakukan nasihat tulang di rumah, belajar, jadi mereka bisa lihat, oh tambah pintar. Nggak di sini pintarnya, di sini sih dididik, dikasih contoh, diterangin. Selanjutnya tuh di rumah dilanjutin. Oke, besok ditanya, dan kamu selain ditanya pembacaan kitabnya, nanti juga ditanya itunya, belajarnya, jam belajarnya harus hafalan. Nanti kalau udah digabungkan, Wati kasih admin, nanti laporan pembacaan Alkitab kita nggak di buku lagi, tapi di handphone, di grup. Jadi nanti akan ada formatnya, di capture, dibagi di situ. Jadi ketahuan siapa yang baca Alkitab setiap hari. Kalau kalian kan ngerti, mungkin nggak selalu tersambung dengan internet, tapi usahakan untuk tulis nanti di foto, ya. Jadi nanti tulang akan simpan itu siapa yang konsisten, ya. Iya, di foto, misalnya per minggu di foto. Ini baca Alkitabnya di mana. Nanti tulang akan simpan itu di grup Facebook, itu kan tetap disimpan itu datanya. Siapa nanti yang konsisten? Jadi dimonitor, ya. Oke, itu aja nasihatnya hari ini, dilakukan. Oke, let's pray. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu. Sekalipun kami tidak baca ayat firman-Mu, tetapi apa yang saya bagikan adalah seturut dengan firman-Mu. Teguhkan ya Tuhan di dalam hati mereka. Berikan mereka hati yang taat. Mereka harus melakukan bagian mereka. Kalau disuruh mereka untuk mendoakan orang, tapi mereka nggak lakukan, itu nanti mereka tidak akan pernah menjadi lebih baik dalam kerohanian. Karena itu aku berdoa, berikan mereka hati yang taat, hati yang mau melakukan bagian mereka. Mereka harus lakukan bagian mereka. Mampukan mereka Roh Kudus, supaya mereka berbeda, semakin baik setiap hari. Berikan hati yang sungguh-sungguh untuk melakukan semuanya. Memuji, menyembah Engkau di rumah mereka masing-masing, membaca firman, tak terkecuali belajar ya Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Saya percaya ya Tuhan, apa yang kami dengarkan hari ini tidak menjadi sia-sia. Dan Kau yang terus menuntun mereka yang bersungguh-sungguh. Urapi mereka, pakai mereka ya Tuhan, supaya lewat mereka ada anak-anak di luar sana lagi yang sungguh-sungguh bertemu dengan kami di tempat ini. Dan bagi mereka yang belum sungguh-sungguh, Tuhan berikan mereka kesempatan untuk bersungguh-sungguh dan bergabung dengan kami kembali. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu, untuk firman, untuk nasihat yang berharga. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.